Bahwa misi balas dendam lawan Australia, ini cara cerdik Nova Arianto siapkan skuad Garuda Muda. Fakta terbaru timnas Jepang jelang jumpa skuad Garuda di GBK. Here we go bela skuad Garuda, Rian Flamingo bentangkan bendera merah putih. Bahrain tolak datang, Erick Thohir respon cepat begini demi atasi keamanan supporter Garuda. Jadi simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia U17 menyisakan 2 pertandingan lagi pada kualifikasi Piala Asia U17 2025. Pada laga perdana, Garuda Asia sukses mengalahkan Kuwait dengan skor tipis 1-0. Selanjutnya, mereka akan menantang Kepulauan Mariana Utara dan Australia. Melihat agenda ini, tentu laga melawan Australia bisa jadi penentu nasib Indonesia. Menariknya, pada pertemuan terakhir di ASEAN Cup U16 2024, Indonesia harus tumbang dengan skor telak 3-5. Ini jadi kesempatan emas bagi Garuda Asia untuk membalas dendam dan lolos ke Piala Asia. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto menjelaskan, mereka sudah memperhitungkan peluang lolos ke Piala Asia. Mundurnya Lebanon membuat persaingan grup G semakin dinamis. Nantinya hasil melawan tim terlemah di grup tidak akan dihitung. Artinya hanya laga melawan Kuwait dan Australia yang jadi pertimbangan. Pelatih berusia 45 tahun ini mengakui bahwa ajang ini cukup menantang bagi timnya. Dengan waktu yang mepet, tim pelatih harus bisa mempersiapkan timnya dengan maksimal. Salah satu yang harus mereka lakukan adalah melakukan rotasi agar permainan bisa stabil. Laga melawan Kepulauan Mariana Utara jadi ajang untuk memberikan waktu istirahat bagi pemain Garuda Asia. Dengan Lebanon mundur, akan hanya tim peringkat 1 dan 3 yang dihitung, yaitu menjadi prioritas kami. Termasuk akan kami simpan tenaganya saat pertandingan ketiga lawan Australia, pemain-pemain dalam kondisi yang bugar. Karena dengan regulasi yang baru, kita harus mencoba memilih lagi siapa yang akan tampil lawan Mariana dan Australia nanti, ujar Nova Arianto. Demi mendapatkan hasil maksimal, Nova akan mencoba meracik skuad terbaiknya. Dia ingin mereka mendapatkan hasil maksimal saat melawan Australia dan tidak melupakan Kepulauan Mariana Utara. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang, salah satu tim terkuat di Asia dalam lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan kandang kontra Samurai Biru dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada November mendatang. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi kelima dengan 3 poin dari 4 laga, sementara Jepang kokoh di puncak klasemen grup C dengan 10 poin dan tanpa kekalahan. Menariknya, sebagian besar pemain Jepang berkompetisi di Eropa, membela klub-klub besar dan tersebar di 5 liga top benua biru. Situasi ini jelas akan membuat tim manapun di Asia termasuk Timnas Indonesia harus ekstra waspada. Skuad Garuda bahkan berpotensi dikepung oleh 20 pemain Jepang yang berkarir di Eropa. Sebanyak 6 pemain timnas Jepang bermain di Liga Inggris, salah satunya Wataru Endo dari Liverpool dan Kaoru Mitoma dari Brighton. Selain Liga Inggris, pemain Jepang juga berkiprah di liga top Eropa seperti Italia, Spanyol, Jerman, Belanda, dan Perancis. Dengan total 20 pemain timnas Jepang berkarir di klub-klub Eropa. Sementara 5 pemain lainnya masih bermain di Z-League atau Liga Jepang. Dengan fakta ini, Timnas Indonesia harus ekstra waspada, bahkan bisa mengimbangi Jepang pun itu sudah hasil yang luar biasa. Demi meningkatkan keamanan dan keselamatan dalam menonton pertandingan Timnas Indonesia, PSSI terus melakukan inovasi. Terkini, PSSI menginstal 100 CCTV di Stadion Utama Gelora Bung Karno jelang 2 laga kandang di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November mendatang. Bukan cuma itu saja, PSSI juga meminta supporter Timnas Indonesia untuk mendaftar Garuda ID. Tujuannya untuk menjadi rujukan data calon penonton di GBK. Hal ini dikatakan langsung oleh Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir. Improvisasi ini tak lepas dari meningkatnya animo masyarakat menyaksikan langsung pertandingan Timnas Indonesia. Sebelumnya, ketika menjamu Australia pada September lalu, jumlah penonton di Stadion GBK membludak dari angka penjualan tiket yang dirilis PSSI. Selain itu, dengan dipasangnya 100 CCTV di GBK dan supporter terdaftar di Garuda ID, Bahrain tidak punya alasan lagi takut untuk bertandang ke SU GBK.
Pasalnya, selain jaminan keselamatan dari PSSI dan Kemenpora, PSSI juga sudah meningkatkan pengamanan untuk menjamu tamu-tamu skuad Garuda. Seperti diberitakan sebelumnya, Bahrain meminta kepada AFC agar laga tandang mereka melawan timnas Indonesia yang dijadwalkan pada 25 Maret 2025 mendatang dipindahkan ke tempat netral. Bahrain beralasan khawatir dengan keamanan dan keselamatan tim karena telah mendapatkan ancaman di media sosial dari netizen Indonesia. Namun hal itu tak bisa dijadikan alasan, mengingat Indonesia sudah terbukti bisa menyelenggarakan event internasional. Salah satu buktinya yakni Piala Dunia U17. Pemain keturunan seharga 208 miliar memberikan kode keras dengan memberikan emoji bendera Indonesia saat dirinya dibahas berpotensi memperkuat skuad Garuda. Iya, media Belanda Football Primer di Instagram belum lama ini membahas nama-nama yang bisa pindah ke warganegaraan dan bermain untuk timnas Indonesia. Salah satu nama yang didiskusikan adalah Ryan Flamingo. Ia adalah pemain muda yang penuh potensial. Di usianya yang masih 21 tahun, Ryan Flamingo sudah menjadi andalan PSV Eindhoven. Hal itu membuktikan kualitasnya bukan sembarangan. Menariknya, dalam unggahan tersebut, pemain PSV Eindhoven ini memberikan balasan. Siapa sangka ia membubuhkan emoji bendera Indonesia. Sontak komentar Flamingo menarik perhatian netizen tanah air. Banyak yang membujuknya agar bergabung dengan skuad Garuda demi mengincar lolos ke Piala Dunia 2026. Di sisi lain, media tersebut juga membahas kemungkinan Mylion Maanhoff gabung skuad Garuda. Mylion Maanhoff bukan pemain sembarangan. Dia saat ini jadi andalan untuk klub Liga Inggris Stoke City. Dia kerap dimainkan sebagai winger, namun bisa juga diplot sebagai bek sayap. Nah, jika sudah begitu, kini tinggal PSSI harus bergerak cepat untuk mendekati kedua pemain tersebut. Keberhasilan timnas Indonesia U17 menekuk Kuwait U17 dengan skor tipis 1-0 pada laga pertama grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 mendapatkan pujian dari media Vietnam. Media Vietnam SOHAVN menyebut Garuda Muda berhasil menunjukkan kelasnya di Asia. Gol sematawayang kemenangan timnas Indonesia U17 dicetak Matthew Baker pada menit ke-8. Meski begitu, timnas Indonesia U17 meraih kemenangan itu dengan susah payah. Pasukan Nova Arianto harus menahan gempuran serangan tim tuan rumah hingga laga selesai. Media Vietnam kagum dengan ketangguhan timnas Indonesia U17. SOHAVN menyebut, timnas Indonesia U17 berhasil menunjukkan kelasnya sebagai tim kuat di Asia. Timnas Indonesia U17 juga diyakini bisa mencuri satu tiket ke Piala Asia U17 2025 jika tampil konsisten. Diketahui turnamen tersebut akan berlangsung di Arab Saudi pada 3-20 April 2025 mendatang. Dengan kemenangan dramatis, tim Indonesia unjuk kekuatan tangguh di turnamen Asia. Dengan performa tinggi, Indonesia U17 masih menjadi kandidat cemerlang perebutan tiket melaju ke final, tulis media Vietnam Soha.vn. Adapun kemenangan ini membuat timnas Indonesia U17 duduk di peringkat kedua klasemen sementara grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025. Selanjutnya, timnas Indonesia U17 akan bersua dengan Kepulauan Mariana Utara U17 malam ini.